Tak usah repot-repot perang, Indonesia bisa-bisa bikin Malaysia jatuh miskin hanya dengan tempatkan militernya di Natuna. Pembangunan postur ideal militer Indonesia terus digenjot oleh pemerintah. TNI sebagai garda terdepan penjaga marwah bangsa meski dikuatkan demi sebuah kedaulatan. Sekarang postur kekuatan pertahanan itu sudah mulai nampak. Hanya satu tujuannya, demi jayanya Indonesia. Maka dari itu, supaya tak gertak sambal saja dan menunjukkan jika Indonesia bakal tegas menindak setiap pelanggaran teritori, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya mempersenjatai Pulau Natuna. Melalui Minimum Essential Force atau MAF alias kekuatan pokok minimum yang terbagi dalam 3 tahap, TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. Yang paling kentara adalah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar, dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikan ke Natuna. Kapal selam Indonesia KRI Arda Dedali 404 dipastikan Natuna bakal diisi oleh unsur kapal selam alat utama sistem senjata alutsista yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo kelas dan korvet Diponegoro kelas untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Terbaru tentunya korvet kelas Parasim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ. Rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skuadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritime strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16CD Block 52ID dan Sukhoi Su-730 milik TNI AU. Terasa masih kurang? Tenang, ada lagi penambahan pasukan elit 3 Matra milik TNI macam Marinir, Paskas, serta Kostrat. Satuan pemukul TNI dari AD, AL, dan AU saat melakukan upacara di Natuna. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin. Bahkan pesawat siluman atau stealth pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk. Dalam artian, cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia membuat banyak negara was-was. Salah satunya adalah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka, mau tidak mau, jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Jika Indonesia mau jahat, bisa saja jalur antara semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurung salah satu wilayah negara Malaysia itu. Hasilnya, semua komoditas Malaysia akan mahal dan berimbas pada daya beli masyarakatnya. Tinggal tunggu waktu saja negara itu bangkrut. Jika nekat terobos tanpa izin, maka siap-siap saja terima akibatnya. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 nan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Jika Indonesia lakukan ini, Malaysia bisa miskin mendadak. Perseteruan Indonesia dan Malaysia memang bukan pepesan kosong belaka. Bisa dilihat dari tensi yang tinggi saat timnas kedua negara berhadapan. Tapi tahukah tidak,
Indonesia sebenarnya bisa membuat Malaysia miskin tanpa harus berperang? Ya, di Natuna, Indonesia bisa bikin Malaysia mendadak miskin. Salah satunya mempersenjatai Pulau Natuna dengan Minimum Essential Force atau MIF alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap. Lewat MIF, TNI bisa mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. Yang paling kentara adalah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Alutsista yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo kelas dan korvet Diponegoro kelas untuk berpatroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Yang terbaru tentunya korvet kelas Parshim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skuadron pesawat tempur berkemampuan maritime strike untuk berpatroli udara. Pesawat tempurnya kelas Wahid macam F-16CD, Block 52ID, dan Sukhoi Su-2730 milik TNI AU. Cukup? Belum. Ada lagi penambahan pasukan elit 3 matra milik TNI macam Marinir, Paskas, serta Kostrat. Dari itu semua bisa membuat Malaysia panik bukan main sebab kekuatan TNI memecah negara mereka menjadi 2 bagian. Asal tahu saja, posisi Natuna berada di tengah semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tidak mau, jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Jika semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurung salah satu wilayah negara Malaysia, Indonesia bisa saja. Hasilnya, semua komoditas Malaysia akan mahal dan berimbas pada daya beli masyarakatnya. Tinggal tunggu waktu saja negara itu bangkrut. Jika nekat terobos tanpa izin, maka siap-siap saja untuk berperang. Tapi sekali lagi, 2 negara ini sudah paham cara berdiplomasi dengan baik. Lebih baik membangun perkawanan daripada mencari musuh. Mau berperang juga butuh perhitungan, sebab hanya menimbulkan kerusakan dan memakan banyak anggaran negara. Itu menyusahkan apabila negara sedang banyak hutang.